Sahabat saya yang satu ini adalah sesama founder Stand Up Indo. Tapi yang membedakan atau yang spesial dari sahabat saya satu ini adalah bahwa beliau, Isman H. Suryaman, di tahun ini pada tanggal 19 Oktober Ya. akan menjalankan stand up comedy spesial pertamanya, yaitu Oxymoron. Gimana? Apa tuh? Melakukan media visit untuk spesial sendiri. Iya. Sesuatu, Kagok. Kenapa kagok? Ya, biasanya buat acara stand up night Bandung lah, apalah. Improvindo. Improvindo, Iya. Founders. Tapi kan maksud gue, Iya. gini ya, Man. Keputusan untuk membuat spesial itu juga datangnya bukan dari lu kan? Jadi Jadi waktu itu Isman itu nanya, bisa nggak dia ngisi stand up di The Founders juga? Iya. Gua khawatir karena gua sering ngelihat orang-orang yang kagok ketemu segitu banyak penonton. Iya. Terus gue bilang sama Isman, gimana kalau gue bantu lu bikin spesial dulu aja sebelum menuju ke sana? Iya. Isman bilang iya. Artinya, emang benar datangnya dari gue. Dari lu. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang menghalangi lu? Selama ini Iya. kayak ngerasa tapi dulu juga pernah sih Gilbas juga gitu ya, ngerasa bahwa apa sih yang spesial itu satu. Kedua juga kayak ngorganisir sendiri tuh males ya. Kadang-kadang gitu. Mengorganisir sesuatu yang lu juga ngerasa bahwa apa sih yang gua bawain spesial tuh jadi males ya kalau belum kerasa bahwa ada ini spesial gitu. Tapi sebagai The Founders punya sudut pandang kayak gitu kan agak iya sih. Iya emang. Ya tapi ya emang gitu. Maksudnya gue tuh ngerasa bahwa yang gue bawain biasa-biasa aja sih. Nih, gue jadi inget obrolan di Pothub antara Oki Rengga, Frimawan, Deddy Corbuzier, dan Vidi Aldiano. Mereka nanya, karir lu udah panjang, kok lu nggak pernah bikin konser? Oh gitu. Terus dia pikir, karena gue nggak ngerasa worthy kalau dia isunya. Padahal kan itu kan perspektif dia kepada diri sendiri yang mana orang lain belum tentu kan. Tapi dia selalu nanya sama diri, dia ngomong sama diri sendiri, kenapa sih I don't feel I'm worthy gitu loh. Dia selalu punya isu bahwa gue tuh tidak cukup. Iya betul. Iya. Kalau lu isu bukan itu ya, lu merasa tidak spesial. Iya kayak ya maksudnya yang judulnya aja spesial gitu ya. Iya. Terus gue ngerasa apa sih gitu yang berbeda gitu. Iya. Tapi sebenarnya kebantu sih waktu kemarin Stand Up Fest. Gue bawain itu aja, anak-anak juga ngerasa bahwa ya selama ini gue nggak bawa kayak gitu. Iya. Jadi ya oke lah, gue ngerasa kebantu dikit kayak oke, mungkin ini bisa jadi spesial dalam tanda kutip beda ya. Tapi iya kan spesial kan bukan berarti spesial banget, tapi kan iya. you know it's an hour. Jadi berapa lama durasinya? Spesialnya sejam. Jadi penjualan tiket sudah dibuka, lu bisa beli di tix.comika.id, betul. Sekali lagi tanggal 19 Oktober. Judulnya adalah Oxymoron, yang mana adalah judul buku lu. Tahun berapa itu ya? Tahun 2010. Tahun 2010. Buku pertama? Enggak, itu buku keberapa ya? Kelima kalau nggak salah. Buku kelima, tapi satu-satunya yang bukan satu-satunya. Pertama yang novel ya, yang novel full gitu. Ya, sebelumnya? Sebelumnya kan ada esai humor, bahkan ada buku panduan. Buku panduan? Panduan bikin PPT. Karena waktu itu bikin PPT? Iya, karena gue kerja di perusahaan IT kan. Gue bosen banget ngikutin acara-acara IT yang ada presentasi. Iya. PPT-nya jelek-jelek semua gitu. Lu ngerti nggak sih? Jadi gue bikin tuh buat ini orang-orang IT, tolong. Mohon maaf nih kalau mau bikin presentasi. Tolong. Lucu banget. Bikin PPT karena kesel ngeliat PPT jelek. Nah, tapi Oxymoron itu mungkin karena novel pertama itu yang jadi harus diakuin jadi sebuah IP dan lekat sekali sama lu. Itu lahirnya Oxymoron, ceritanya gimana? Akhirnya Oxymoron sebenarnya lebih ke arah bahwa ya gue nulis tentang pencarian kebahagiaan keluarga gitu ya. Ya apalagi Oxymoron kan sebenarnya istilah yang ya kayak dua kata lucu tapi bertolak belakang ya. Kan dari bahasa Yunani oxy itu cerdas, moron itu bodoh kan. Jadi dua kata yang bertolak belakang. Nah gue mau ini adalah perjuangan karakter utamanya si Alan buktikan bahwa pernikahan bahagia itu bukan oksimoron. Sebenarnya gitu. Bagus banget ya. Pernikahan bahagia itu bukan oksimoron. Bukan oksimoron gitu. Karena banyak kesannya gitu. Iya. Dan setelah itu rilis, penerimaannya bagaimana?
Penerimaannya ya biasa aja sih, nggak cetak ulang. Nggak apa sih. Iya. Tapi ya Tapi kok yang baca suka, tapi biasa. Iya, gaungnya nyampe loh ke gue. Lumayan. Makanya, ya tapi kan kalau ada orang yang bilang kalau sampai nggak ada haters ya, berarti itu sebenarnya kurang menjual. Nggak ada haters ya gitu. Orang-orang bilang bagus tapi karena nggak ada haters. Ya kalau dibilang kurang menjual, iya juga sih. Iya. Nggak cetak tambahan juga. Nggak cetak ulang. Tapi oksimoron lah yang kemudian diambil untuk jadi judul spesial. Judul spesial. Waktu itu salah satu, kayak tadinya judulnya apa ya? Apa tuh? Oh ya kayak ini. Isman berencana komedi menentukan sempat kayak gitu. Iya, Isman berencana komedi menentukan. Oke. Buat gue itu kepanjangan. Karena menurut gue oksimoron tuh sangat Isman. Iya. Itu judul yang lu tentuin tadi. Ya, itu datangnya dari mana idenya? Karena ya seperti itu, maksudnya gue sering kali kayak gitu punya rencana apa. Ya intinya kan seperti pepatah itu apa, man plans tapi God decides gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ada pengalaman apa yang... Banyak sih gue berencana kayak pernikahan aja misalnya gue cuma rencana mau punya anak doang satu. Punya 2, itu udah langsung hancur rencana. Karena sebenarnya secara mental load gue cuma kuat 1 anak sebenarnya. Secara mental load? Kan gue ngerasa anak tuh sebenarnya tanggung jawab kan. Yeah. Jadi bukan cuma masalah finansial, tapi lu juga harus ada di situ, ada berada. Gue tuh cuma sanggup 1 sebenarnya. Iya. Nah, terus kasih 2. Terus gimana jadinya? Wah, itu sama anak kedua gue ya, gue sempat musuhan. Jadi lebih ke arah anak gue juga nggak suka liat gue. Dia bisa sadar. Wow. Mungkin karena tahu gue nggak sanggup, jadi dia kalau ngeliat gue aja sampai nangis. Iya. Ketidaksanggupannya tuh, gue ngerti sih. Ini kita bukan ngomongin soal finansial. Ini ngomongin soal kemampuan, kapasitas diri menjadi seorang ayah untuk 2 orang anak. Iya, karena lu harus ada. Jadi ayah tuh nggak cuman nafkahin gitu. Iya. You have to be there. Gue juga memutuskan itu, makanya gue terjun stand up juga gitu. Dan ketika lu akhirnya punya anak kedua, dikasihnya 2 sama Tuhan, lu tidak kemudian coba bisa nggak ya gue 2 gitu? Ya karena gue tahu banget gue mampunya 1, makanya walaupun berusaha juga tetap ya ternyata emang susah gitu. Susah. Dan dampaknya apa? Dampaknya ya emang akhirnya gue tuh sampai dalam tanda kutip beneran akhirnya baikan sama anak tuh setelah dia duluan yang nerima gue. Umur berapa ya pokoknya? Akhirnya dia nerima gue. Sudah anak lu umur berapa sih dua-duanya? Sekarang udah kuliah. Dua-duanya? Dua-duanya udah kuliah. Yang kedua sekarang udah akhirnya masuk kuliah sekarang tahun ini. Oke. Oh iya ya. Anak gue juga udah kuliah ya. Gimana sih lu? Gue lupa. Kita kan udah 3 tahun. Iya, gue lupa. Oh, wow, itu prosesnya seperti apa sampai akhirnya dia menerima? Bukan memaafkan, menerima. Nggak tahu. Intinya jadi kayak bahkan ada saat berapa tahun gue tuh ngejalanin kewajiban aja, bukan karena sayang. Jadi gue ngejalanin tuh karena kewajiban. Gue nggak sayang sama anak gue sempet. Berapa lama gitu. Wow. Dan mungkin dia ngerasa, karena anak kan sensitif ya. Iya. Dia ngerasain, jadi dia juga sama. Nah, anak yang pertama? Anak yang pertama ya sayang-sayang aja, karena emang gue sanggup gitu. Iya. Anak pertama dan kedua, relasinya gimana? Relasinya baik-baik aja, mereka baik sekali. Walaupun sempet mereka tuh kayak ada slack, karena ngerasa yang kedua tuh sempet dicuekin gitu. Tapi ada masanya, dan masanya emang cukup menegangkan ya, karena yang anak kedua ini sempet krisis karena ini apa tulang ikan masuk gitu. Jadi sempat kita panik kayak karena nggak bisa napas gitu, gitu. Nah si kakaknya ini sampai nangis gitu, selalu bantuin, terus akhirnya kita kan bisa cabut tulangnya. Terus si anak yang kedua ini ngelihat kakaknya tuh peduli banget sebenarnya sampai nangis. Baikan lagi mereka, jadi akrab lagi. Wow. Mungkin hubungan lu sama anak lu juga, mungkin lu mesti dikasih gitu, tulang ikan di leher lu. Gua harus sampai mati dulu. Wow, itu menarik sekali. Kayak gitu. Oke, terus apa lagi kasus yang Apa? Oh ya. Isman? Ya sama sih kayak jalanin di stand up. Ini juga nggak selancar itu, tapi menurut gue masih ya alhamdulillah jalan-jalan aja. Ya, maksudnya dibanding founder lain kan gue paling yang nggak kelihatan berkarya ya. Dan lu nerima itu gimana, Man? Nerima itu? Ya, kan soalnya itu jadi bercandaan semua orang. Oh iya. Gua iya. termasuk, tapi juga masyarakat gitu. Iya. Maksudnya nerima, Gua kadang-kadang suka ngerasain Isman sebenarnya bete nggak sih gitu. oh gitu. Enggak sih, karena akhirnya gue ngerasa bahwa ya tiap orang tuh harus punya tahu batas cukupnya gimana gitu. Dan gue ngerasa ya gue sih cukup aja. Terus kalau di atas cukup dikit ya udah bahagia lah gitu. Aman Cukup aja, di atas cukup itu udah bahagia. Udah bahagia. Jadi nggak perlu jauh-jauh banget di atas. Iya. Bahkan sebenarnya Iya. karir sebagai pemain improvnya mungkin lebih berasa maju ketimbang sebagai komika, bener nggak sih? Ya dibilang nggak tahu juga karena improv kan belum, bahkan sampai sekarang udah dari tahun 2012 ya. Iya.
kita harus masih ngenalin gitu, improv komedi itu apa gitu. Kalau itu sih gue udah kasih tahu sebenarnya, cuman pada nggak mau ngelakuin aja. Apa tuh? Lo harus ngajar dan melahirkan yang kita lakukan terhadap stand up Indo harus dilakukan terhadap improv Indo. Oh iya. Jadi bikin komunitas juga gitu maksudnya? Iya, nggak harus jadi komunitas, tapi ada proses penurunan ilmu. Iya. Karena jadinya cuman kalian doang. Sekarang HH Corp udah main improv. Kami juga punya Komika Sirkus. Iya, ya itu asik. Iya makanya, tapi kan OG-nya kan Anda. Tapi ya menurut lu sebagai orang yang terlibat aktif di Improvindo ya, dan aktif manggung di Improvindo, itu membuat lu jadi makin jauh dan berjarak dengan stand up. Karena kalau di Improvindo lu berbagi resiko, di stand up lu sendirian. Oh, enggak sih malah. Enggak ya? Enggak. Justru malah gua tuh sebenarnya salah satu malah aktif di improvnya karena gua ngerasa itu lubang di stand up yang gue perlu gua isi gitu. Iya. Keberanian bahwa karena kan gua penulis ya. Jadi gua ngomong pun gua selalu editor tuh jalan gitu. Jadi kayak kalau gua ngomong satu kalimat, gua tuh selalu mikirin nih padanan kalimatnya bener nggak. Harusnya gue ngomong ini nih harusnya. Udah mikirin berapa alternatif gitu. Ya kebanyakan mikir. Improv lu nggak bisa. Langsung keluarin aja gitu. Terus kalau udah keluar lu harus jalanin bahwa itu kenyataannya udah terjadi, jalanin aja. Yang malah harusnya itu membantu stand up. Membantu stand up. Dalam hal itunya ya. Iya. Membantu stand up karena lu jadi tidak self-censored dan tidak terlalu overthinking di atas panggung, Iya. Menurut lu kendala lu sama ini itu? Itu karena gua biasaan menulis gitu. Jadi gua fasih menulis banget. Iya. Jadi kalau orang ngajak ketemu kayak si Reno aja. Ngobrol mah telepon, udah di teks aja. Di teks gue lebih fasih. Nelfon ngapain sih? Di teks lebih fasih. Lucu banget ya. Sebenarnya itu ada banyak dalam cerita-cerita lu pun sebenarnya menggambarkan oksimoron kalau gue nggak salah nangkep ya. Iya. Oksimoron kan sesuatu yang bertolak belakang. Dengan iya. Secara definisi. Secara definisi, betul. Iya. Kayak misalkan founders nggak bikin spesial. Ya. Itu dia. Itu agak kayak gitu. Iya. Wow, interesting. Apakah itu salah satu faktor yang membuat lu menunggu lebih lama dibanding anak-anak lain untuk kemudian bikin spesial? Karena emang ada ilmu yang lu pengen coba untuk capai untuk kemudian menghilangkan semua. Itu satu, kan maksudnya gue ngerasa bahwa harus tampil ya harus kasih yang terbaik kan. Satu. Yang kedua ya emang ya tadi selain ngerasa belum ada yang spesial, yang ketiga itu juga sih karena kadang-kadang kita ngerasa bahwa tujuan spesial itu apa gitu. Ada yang mau buat supaya ada legacy gitu kan. Ada yang buat emang karena ya itu ada titik pencapaian gitu. Harus ada spesial. Nah, gue tuh nggak ngerasa kayak harus ada pencapaian. Legacy juga belum terlalu sih gitu. Tapi gue kepikiran yang lu bilang waktu itu apa sih? Pernah lu ngomong sesuatu mengenai bahwa lu perlu spesial karena itulah yang bikin lu berkembang jadi komika gitu. Gue lebih ke arah sana gitu. Iya, pokoknya kalau gue sih bilangnya selalu ada beberapa alasan orang bikin spesial. Satu, ya karena kalau lu nggak put your work out there, you don't have a platform to grow from. Satu. Yang kedua sih sebenarnya sesederhana mengkatalogkan semua joke lu dalam satu karya. Kan kita kan semua, lu juga punya joke kan banyak banget kan, cuman nggak pernah kumpulin jadi satu. Bingung gua begitu. Potong-potongan yang lama dong udah nggak ada juga. Iya makanya harus ada pengkatalogan. Dan di ranah yang lebih teknis lagi, joke itu hanya bisa dilindungi secara hukum kalau udah jadi karya. Udah ada karya, Iya, karena kalau nggak ya nggak bisa. Makanya salah satunya adalah itu. Nah si oksimoron ini pembicaranya kebanyakan tentang apa? Oksimoron secara komedi spesial, sorry. Iya, salah satunya pasti yang mengenai gue sebagai founder yang itu ya. Founder yang oksimoron. Founder tapi paling tua tapi kayaknya anak bawang gue. Paling tua tapi kayak anak bawang ya. Itu juga oksimoron ya. Ya, terus. Iya itu ya kehidupan keluarga gue gitu yang gue ngerasa ya itulah banyak hal yang gue rencanain tapi berbeda gitu hasilnya. Mungkin salah satunya adalah entah kenapa peruntungan gue tuh di transportasi umum aneh-aneh. kayak gitu. Peruntungan di transportasi umum? Iya, jadi gue selalu punya cerita gitu. Dan zaman dulu waktu awal-awal stand up tuh anak-anak dukungnya aneh ya. Istilahnya kalau ada yang ngalamin kesialan, mereka malah
malah sirik kan. Iya, iya, betul, Punya betul. materi sekarang. Iya, iya, betul. Sekarang nggak terlalu gitu ya. Iya. Tapi dulu gue sering banget kan sial transportasi terus orang-orang sirik. Dan itu adalah sebenarnya transportasi umum memang tempat paling random sih. Iya. Iya, kita semua punya cerita-cerita lucu. Iya. Karena lu kemana-mana komuter. Ya, Iya. Lu tinggal di mana sih, Bogor ya? enggak Bandung lah. Sorry, Bandung ya. Bandung. Terus gitu lu kalau bolak-balik Lo balik paling naik travel, tapi kan habis itu ojek online gitu. Pernah nyoba KRL, pernah ketiduran sampai Parung. ketiduran sampai Parung. Agak jauh ya. Iya. Iya. Itu cuman gara-gara nanya ke penumpang depan, dia cuma ngangguk-ngangguk, kalau dia ngantuk kayaknya. Pasar Minggu udah belum? Gitu dia. Ngantuk dia sebenarnya. Lu ngerasa nggak sih bahwa hal-hal ini mungkin permasalahan yang datang ke hidup kita itu seringkali karena perangai kita sendiri. Oh, iya, Katakanlah iya. gini, misalkan Iya. kalau gua terlalu malas untuk bertanya Oke. atau terlalu pemalu untuk bertanya Ya. atau terlalu introvert untuk bertanya, you know, problems Will happen, will happen gitu. Itu terjadi sama lu nggak? Iya, kan gue emang cukup anxious ya, maksudnya gue juga ada social anxiety juga. Karena bahkan dulu zaman sekolah itu mau ngomong kiri di angkotnya susah. Jadi dilatih dulu. Dilatih dulu jadi Lucu banget. tuk kiri. Terus gue ngomongin tuk kiri. Goblok banget anjir. Sambil gini sih tetap tapi Karena apa ya, nggak banyak orang tahu Iya. bahwa how we function in life is different gitu karena ternyata. How would you describe yourself, Isman? Gua. Iya, lu tuh orang yang seperti apa? Ya sebenarnya gue sih awkward ya satu, dan kedua tuh entah kenapa gue sekarang ya kayak berubah gitu. Dulu tuh kayak gue tuh ekstrovert dulu yang orang, makanya Sam sempat bilang waktu Stand Up Fest kemarin ngomong pada ini Isman nih nggak kayak gini loh, misalnya kayak gitu. Iya. Karena zaman SMA gue ekstrovert banget. Coba definisikan Jadi, extrovertnya oke, gimana? jadi extrovertnya itu adalah ya jadi gue emang yang mencari orang, yang ngajak nongkrong, ngobrol-ngobrol, yang paling rame di sekolah. Gue class clown dulu. Dan ya maksudnya aktif di mana-mana juga. Jadi basket gue juga kan ketemu lu di basket iya. di UPG. Himpunan gue sampai gue lulus paling akhir gara-gara lebih lama di himpunan di ITB-nya. Berarti masih sampai kuliah kayak gini? Perubahannya di mana? Apa? Perubahannya di mana? Oh, perubahannya setelah nikah emang. Oh, what happened? Gue sih ya gue berusaha menyimpulkan aja, tapi nggak tahu bener apa enggak. Lu pernah nonton film apa The Bureau belum? Belum Matt lagi. Damon gitu lupa ya. Intinya dia tuh biro yang berusaha menghalangi suatu hal, jadi berusaha dengan time travel ya. Menghalangi suatu hal terjadi. Salah satunya mereka tuh melarang supaya satu cewek tuh nggak ketemu sama calon presiden. Karena kalau dia ketemu dia nggak bakal jadi presiden. Kenapa? Karena begitu dia ketemu dia ngerasa cukup. Dia nggak akan jadi ambisius lagi, nggak akan mau jadi presiden. Gue tuh ngerasa kayak gitu saat ketemu Donna. Wow. Jadi gue tuh nggak ngerasa, gue nggak perlu, I don't have anything to prove gitu maksudnya. Gue nggak perlu lagi. Kayak karena kebutuhan ngobrol gue udah ketemu sama dia, kebutuhan gue dipahamin, komunikasi udah ada gitu. Bahkan sama anak-anak sekarang gue juga sama gitu. Jadi kayak apa ya? Aduh, itu sweet banget loh. Itu sweet banget sumpah dah. Ya kayak gitu. Gue gak pernah lo mendengar ada orang perangainya berubah dari yang actively looking out for something Gua nggak sampai sesuai. kemudian merasa I don't have to. Nggak, I'm enough gitu kayak gitu. Oh my God, it's so sweet, this one. Oh my God, it's the sweetest thing ever. Kayak gitu makanya. Zodiak lo apa sih? Apa? Cancer. Dona apa? Donna tuh kalau Oktober apa ya? Gue lupa. Pisces. Oktober. Karena dia lebih mikirin Sio. Sio kita sama-sama naga api. Oh, sama-sama naga api. Jadi kalau Compatible tuh. sebenarnya jadinya kita sama-sama hoarding ya. Dan emang rumah berantakan sih kebanyakan barang. Oke. Iya. Oke, so Ya. lu merasa sekarang lebih reserved, lebih Iya. Oke, terus apa lagi personality traits lu? How do you, the way you judge yourself or see yourself? Ya intinya ya itu ya, makanya gue sekarang tuh kalau dulu kan gue selalu analoginya dengan basket karena gue main basket. Gue tuh kayak Craig Ehlo. Craig Ehlo. Iya. Jadi kayak Cavaliers. Gak banyak yang tahu. gak banyak yang tahu. Cleveland Emang Cavaliers. Iya, bang zaman kayak- kami.
Ya, waktu itu sih, Craig Hilo. iya. Kayak nobody knows his name, tapi kalau dia masuk ke tim, orang-orang tuh suka karena dia bisa ngisi posisi apapun. Iya. Jadi intinya lu kekurangan di defense, dia bisa ngisi. Iya. Ya kayak gitu. Iya. Cuma masalahnya kalau di stand up, jadi nggak berfungsi ya, karena semua orang udah ada fungsi masing-masing. Jadi gue kayak diem aja gitu, karena gue ngerasa gue nggak usah ngomong juga aman nih, udah jalan. Iya. Nah, makanya di Improvindo pun gue sering kali dikomentarin kayak nyelutuk man lah, kalau udah lucu kalian udah aman. Dulu lu ngerasa lu Craig Hilo atau sampai sekarang? Kan gini kan? Ya. Untuk yang nggak tahu ya, Iya. salah satu video paling terkenal Michael Jordan itu ada Craig Hilo-nya. Waktu itu Jordan mungkin tahun 86 mungkin dia dari baseline ke tengah terus dia nembak dari free throw, yang jagain abis itu begini sambil jatuh itu namanya Craig Hilo dari Cleveland Cavaliers. Nah, Craig Hilo memang dikenal sekali all rounder gitu. Timnya lagi saat itu butuh apa, dia provide. Iya. Dan itu yang lu rasa dari diri lu sendiri. Iya, tapi jadinya karena dia jack of all trade, orang tuh pada nggak tahu gitu. Tapi emang dibutuhkan gitu kalau timnya mau jalan, kalau kekurangan. Masalahnya kalau timnya udah cukup, nggak usah, dia tuh nggak perlu. Berarti di The Founders lu ngerasa Gue kalian udah aman gitu. Maksudnya kayak dan apalagi sekarang komunitas stand up udah jalan aja gitu ya. Iya. Kayak gue tuh nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu, kayak gitu semacam. itu Gitu sih. lu pertama kali ngerasa lu adalah orang yang mengisi kekosongan yang dirasa dibutuhkan itu dari dulu, dari sekolah? Dari zaman kuliah sih, karena kan gue karena ya di kuliah tuh ya mau dari tim basketnya, mau dari himpunannya banyak yang kurang gitu. Jadi Iya. intinya gue jadi terbiasa ngisi ngelihat yang kurang apa nih harus diisiin gitu. Kayak gitu. Jadi By the way, orang mungkin nggak tahu, dari tadi kami ngomong nggak dikasih konteks. Kami itu sama-sama dari TB. ya. Semi, kami berdua sama-sama dari TB. Udah, ya anak stand up Indo Yang dari ITB lagi. yang gede-gede ya. Kan semi 95. Enggak, 94, sangkatan. 94, IF lu juga sama. 94, gua 97, 97. IF. Iya, jadi makanya tadi ada beberapa konteks soal Himpunan, iya. Iya. Waktu lu di UBG, Ya, posisi lu apa sih? posisi gua shooting guard. Lu shooting guard. Karena point guard kan udah ada Enda Nasution. Enda IF. Bukan, maksudnya kan di IBG-nya. Oh, di UBG-nya ya. Gua nggak ada pernah- voting. Betul. Semalam gua baru ketemu Ketemu voting. Iya. Ini hari apa sih? Sekarang hari Hari Sabtu gue ketemu sama Boting. Dia datang ke acara gue di Bandung. Iya. Boting legend gila. Legend gila. Enda juga basket, gue malah nggak tahu ini. basket juga. Karena kita masih ketemu. Kayaknya Enda gue nggak ketemu lawan basket dah. Masa sih? Iya kayaknya, atau gue lupa ya. Gue taunya dia bawa Ada. blogger aja. Bawa blogger. Oke. Jenggotan. So itu satu. Itulah yang menjelaskan kenapa lu kayak nggak muncul, karena emang lu ngerasa nggak perlu muncul. Orang udah keisi kok, semuanya Udah aman. Ya. udah aman. Oke. Terus apa lagi? Ya sebenarnya padahal gua tuh secara personality cocoknya sama Charles Barkley. Charles Barkley, Iya. secara personality. Suka aja gue gitu. Karena ya dia tipe yang apalagi ya, ya kan dia Charles Barkley itu pas audisi disuruh balik sama pelatih Phoenix dulu gitu ya. Phoenix. Phoenix balik. Lu tolong kurangin 5 kilo lah balik ke sini. Oh, ini waktu masih di Philly Sixers. Oh, Masih di Sixers. Sixers, Betul. Masih di Sixers. Dia Gue tahu suruh, ceritanya. tolong lu balik lagi minggu depan kurangin 5 kilo. Dia balik-balik lebih berat 7 kilo. Tapi slam dunk. Iya, Diterima. iya, Langsung gua suka. Lu aspire to be like that, To be like karena lu enggak, Iya. atau karena iya? Karena maksudnya lebih karena bahwa gue suka aja kayak gitu. Lebih apalagi dia belak-belakan, ngobrol gitu kan. Iya. Tapi lu nggak belak-belakan nggak sih? Iya dulu sih. Sekarang sih udah kayak, nggak usah. yang gue pikirin sih pasti banyak. Tapi nggak diomongin aja. Apa contohnya? Kalau konteksnya stand up, yang lu pikirin tapi nggak pernah lu omongin. Stand up. Ya kayak yang kalaman kayak di founder waktu itu gitu kan. Hah? Yang waktu yang dialamin aja, waktu yang kemarin dibawain stand up fest. Yang mengenai anjir lah. Di founder aja ada jangan sosial gitu. Iya, iya. By the way, Iya, di iya. Founders itu everybody was happy with your performance. Really? Yeah, everybody was happy. The Founders atau pas stand up fest? Oh sorry, Stand Up Fest. Stand Up Fest. Everybody was happy with Iya, your iya. performance karena Stand Up Fest itu juga monster yang Iya. bukan cuma manggung di depan 5.000, 6.000 orang loh. Manggung di depan 5.000, 6.000 orang dengan pembanding 160-an komika lainnya. Iya. Kan gitu kan? Iya. Kita tuh naik panggung tuh dibandingin sama yang sebelumnya, Iya. sesudahnya, hari pertama, hari Iya. kedua gitu. What was it like untuk naik? Itu panggung terbesar lo? Selama ini iya.
Ya, gimana? Maksudnya The Founder kan nggak stand up. Iya, untuk stand Wah up. gila, ya itu benar-benar sempet stres gua. Stres banget. Tapi yang gua suka tuh emang itulah kerasanya komunitasnya stand up ya. Kita tuh saling nguatin gitu. Jadi waktu dari hari kan gua hari kedua, hari ke-1, hari kedua ketemu yang mau tampil tuh kita saling nyemangatin gitu. ketemu David saling nguatin ya, Kang. Iya, iya. Rizky dia dia curhat. Aduh, aku stres Kang, jadinya belanja mulu. Ngobrol gitu. Ketemu bintang BT, dia malah ngajarin gini Kang, kalau supaya nggak belibet, kita ngomongnya begini aja. Suka aku, maksudnya ngerasa bahwa itu tuh kerasa kedekatan, hangatan tuh itu. Hangat kemarin tuh Stand Up Fest tuh. Itu berapa kali open mic sih lu menuju ke Stand Up Fest? 7 kali. Iya, karena gue inget salah satunya gue nonton di Iya, atas. intinya 40 menit, jadi cuma 5 menit itu dipotong karena sempat hari H-1, hari 1 itu gue stres juga karena anjir pecah-pecah nih. Kayaknya ya bahan gue kurang nih. Jadi gue ubah dalam 1 hari itu, gue coba. Tapi dalam 12 jam ya, gue coba terus, balik lagi ke materi yang awal. Jadi cuman karena gue goyang doang. Ternyata emang materinya udah itu. Tapi karena goyang doang, sampai harus nyoba materi lain dicobain. Nggak bisa, balikin ini. 12 jam loh sampai dehidrasi gue. Dan itu kan sedikit banyak jadi materi promo untuk Oxymoron juga ya. Iya. Kemarin gue ngelihat klip yang lu bikin sama Erwin. Iya tuh. Lucu banget. Itu lagi pada di mana sih? Lagi syuting Komedi Buddy, filmnya Aco Tenri. Oh iya, gue juga ngisi film itu. Iya, ada. Tapi lu kan di Comedy Club. Iya. Kita di Usmarnya. Oh gitu. Terus idenya dari Erwin? Idenya dari Arif Brata sama ini. Dan itu juga kameranya Haha Bella. Oh, I see. Thank you banget loh Arif. Karena waktu Comika menawarkan untuk mempromotori Isman, itu tuh kami punya keyakinan, ini mah abis sama anak-anak. Yang mana sebenarnya sebaiknya tidak, karena kalau kami mah tahu Isman. Kami tuh lagi pengen memastikan orang-orang tuh kenal sama Isman lewat karyanya di Oxymoron ini. Dan banyak nggak orang yang ngasih respon terhadap performance lu di luar anak-anak stand up? Ya. Yang ngasih respon terhadap gue baru pertama kali nonton. Ini yang Stand Up Fest. Iya, gue baru tahu lu lucu gitu. Enggak sih, kalau ngomong baru tahu nggak pernah. Tapi kalau cuman ngomongin lucu-lucu, iya ada. Cuma ya itu yang kemarin juga yang promo komentarin banyak banget, Kak Isman lucu, tapi nggak ada yang beli, gimana? Kurang berarti. Anda kurang dukungan Anda. Mungkin juga karena mereka nggak dapat esensi dari Oxymoron. Gue nonton apa ya? Kan kadang-kadang ya, kalau kita lagi promo spesial, pertanyaan paling umum adalah isinya temanya apa? Betul, isinya apa? Padahal kan nggak harus. Iya. Kayak kalau misalkan apa ya, Anthony Jeselnik Fire in the Maternity Ward, nggak ada tema. Hanya kumpulan joke aja, gitu kan? Jok-jok tega aja udah. Iya betul. Kebetulan memang ada beberapa kayak contohnya Mensreya ditanya tentang apa, politik, gampang jawabnya. Atau habis gelap terbitlah tawa, punya Lukman. Atau pahlawan perlu tanda jasa. Ini datang dengan tema-tema nih memang. Cuman pada dasarnya special itu adalah kompilasi joke. Jadi mungkin itu yang nggak ketangkap sama orang ya. Iya bisa jadi. Iya. Masalah itu tadi. Kalaupun gua cari klip-klip lama, sekarang juga udah rada beda ya. Maksudnya makanya teman-teman juga komentar seneng karena ngelihat penampilannya beda gitu yang saya bawain selama ini. Nah makanya sekarang gue juga rasa pede bakal ini bilang spesial karena beda. Jadi kalaupun bawain yang lama sebagai promo nggak gitu. Pengennya sih nanti yang Stand Up Fest mungkin kalau bisa nanti di potong-potongannya bisa lah dicontohin gitu. Sama nggak sih materi Stand Up Fest? Adalah, tapi gayanya begitu gitu maksudnya. Oh oke. Nah, pertanyaan ini sering gue tanyain sama orang yang datang ke gue untuk bikin spesial. Apa tuh? Apakah ini juga penanda bahwa akan ada spesial selanjutnya? Oh setelah ini? Rencananya sih ada, tapi ya kita lihat yang ini dulu lah gitu. Iya. Karena disinilah kemudian orang jadi tahu brand of comedy-nya Isman kan. Oxymoron sejam, lu bisa klik beberapa, naik internet. Now people can say, oh this is Isman's comedy. Sehingga yang berikutnya mereka jadi lebih jelas gitu. Iya. Cuma kan serem kalau misalkan kayak Erwin malah yang keduanya sekali lebih susah. Padahal yang pertamanya dia lebih lancar penjualan. Oh, maksudnya bukan yang kedua, itu spesial dia yang keempat. Keempat, ya maksudnya yang sebelumnya ngaruh ke sini. Iya juga sih. Tapi itu kayaknya Erwin sudah tahu kenapa penjualannya seperti itu. Saya sudah kasih tahu, tapi dia tidak nurut sama saya.
Tapi ya itu mungkin harus diakuin, mungkin ada momentum juga. yang kejadian sama dia yang Oh, kemudian iya, jadi iya, berkah. bisa jadi. Iya. Tapi ya di luar itu Isman dengan Oxymoron ini akan membawa warna komedinya di spesial pertamanya. Iya. Tiket bisa dibeli di tix.comika.id. Sebelum gue tutup, ada details yang bisa dikasih tahu nggak, kayak siapa yang nge-host, siapa yang buka, opener segala macam? Belum. Belum. Iya. Kalau rencana sih pengennya ya ada yang dari dimentorin adalah gitu misalkan. Tapi kan belum tahu ya. Iya. Ya udah berarti Karena ini masih swadaya. Jadi nggak enak juga. silakan disikat aja Iya. tiketnya. Isman akan sangat senang kalau lu datang dan melihat Isman dalam jubah karyanya, di mana kalau lu mau kenal Isman lebih lanjut, si founders yang paling nggak ambisius, silakan ditonton di situ. Iya. Untuk menutup, di antara 5 founders, Ya. kalau lu sematkan kata untuk setiap founders, Waduh. kata yang tepat apa? Kayak misalkan Radit apa, Ernest apa, Panji apa, Rian apa? Kita mulai ya. Ya udah. Radit. Gokil. Gokil dia. Gokil. Ernest. Ernest Prakasa. Dia soalnya yang prakarsa. Iya, Bukan prakarsa. Prakarsa, Pemula. pemula. Iya, pemula. Apa istilahnya? Trailblazer. Trailblazer. Rian Adriandi. Monster. Monster, betul sekali. Panji Pragiwaksono. Bendera. Kok bendera? Ya, lu tuh gimana ya? Kiprah lu tuh kayak nancepin bendera gini. Kayak gitu. Menurut gua di bayangan gue ya. Iya. Jadi kayak harus spesial show pertama, cek gua. Yang paling terbesar nih gua nih. Iya. Tapi orang tuh ngelihat, oh itu ada. Iya. Gua bisa juga kali. Kayak gitu lu tuh sebenarnya. Isman. Gua Iya. cukup. Bagus sekali. Terima kasih banyak. Thank you. Bye-bye. Ayo.